Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ustaz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini anak-anak Ustaz. Baiklah anak-anak Ustaz, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Hari ini Ustaz akan ulang sedikit mengenai kemasan ya anak Ustaz, pengemasan ya. Tentunya pekan lalu sudah Ustaz sampaikan ya tentang kemasan ya. Ada beberapa macam jenis kemasan, dan kemasan itu sangat memberikan peran yang penting ya bagi sebuah produk ya, apalagi produk makanan ya anak Ustaz. Ya, tentunya sebelum makanan itu kita distribusikan ya tentunya kemasan ya sangat memberikan fungsi untuk bisa menjaga produk makanan tersebut ya. Kemasan itu ada 3 macam ya anak Ustaz, tentu antum masih ingat, yaitu ada kemasan primer, kemudian kemasan sekunder, dan juga ada kemasan tersier. Nah, tentunya juga anak-anak Ustaz, pada produk makanan proses pengemasan ya sangat berkaitan erat dengan proses pengolahan produknya ya. Jadi antum dapat bayangkan jika antum membuat sebuah produk makanan tidak memiliki kemasan ya, tentunya makanan itu pun bisa cepat rusak anak-anak Ustaz ya, cepat basi ya. Halo? Lagi zoom, dua lagi ya, ya, bentar ya. Nah, begitu anak-anak Ustaz ya, kemasan makanan ya tentunya mempunyai tujuan untuk melindungi ya pengaruh dari lingkungan seperti uap air ya. Nah, kemudian mikroorganisme yang lain juga. Kemasan juga berfungsi melindungi produk makanan dari benturan, untuk menjaga ya agar makanan ini tetap dalam kondisi baik ya. Jadi jika terjadi benturan, maka yang menyebabkan kerusakan, tetapi makanannya tetap masih baik karena terlindungi oleh kemasan tersebut. Nah, ini anak-anak Ustaz ya, satu gambar yang kita bisa lihat, ini produk makanan dalam kemasan primer, kemudian ini yang sekundernya, kemudian yang terluar ini adalah kemasan tersier ya. Ya, tentunya setiap produk itu tidak harus ya memiliki 3 kemasan ini dalam satu produk makanan ya. Ada juga yang hanya menggunakan kemasan primer saja ya. Ya, kemasan untuk produk makanan mempunyai beberapa persyaratan sebelum diputuskan digunakan untuk mengemas makanan atau minuman yang akan diproduksi. Di antaranya sebagai berikut ya. Pertama, kemasan harus mendapat
dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat didistribusikan. Misalnya keripik akan lembek jika kemasannya tidak dapat menahan H2O yang masuk melalui pori-pori. Tentunya anak-anak Ustadz, jika antum keripik antum produksi, kemudian antum buat juga kemasan, tapi kemasannya tidak tertutup rapat, angin-anginnya bisa masuk, yaitu bisa membuat keripik ini lembek atau masuk angin ya anak Ustadz ya, amem istilahnya. Jadi ini juga harus kita pikirkan jenis kemasannya ya. Mungkin antum bisa pilih dengan kemasan plastik yang tertutup rapat ya. Kemudian kemasan harus menjadi media penanda terhadap barang yang dikemas, sehingga pelabelan harus tercetak dengan jelas dan komplit. Ya, ini juga ya anak Ustadz ya. Jadi kemasan itu bisa menjadi sebuah tanda. Ya. Jadi harus antum tulis ya terangannya, mereknya ya. Kemudian yang ketiga adalah kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali serta berdesain atraktif. Ini anak-anak Ustadz, kemasan itu kadang-kadang para pembeli ya, konsumen, dia kurang suka ketika kemasan itu sulit untuk dibuka, ya kan, sulit untuk dibuka, merepotkan, ya. Kemudian mudah ditutup kembali, mudah dibuka, mudah ditutup, dan upayakan desainnya menarik, ya menarik, ya, unik ataupun bisa memberikan dengan warna-warna. Ya. Yang keempat adalah kemasan harus dapat mempromosikan dirinya sendiri bila dipajang di etalase toko ataupun swalayan. Ya, jadi jika kemasan itu mempunyai ciri khas ataupun bentuk tulisannya yang khas, ya, dipajang kita sudah langsung tahu. Ya. Yang terakhir adalah bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Ini penting anak-anak Ustadz ya. Penting kita pikirkan juga. Ya, ketika kemasan ini tidak digunakan kembali, tidak setelah selesai dipakai, tidak digunakan, dia bisa dimanfaatkan lagi ya, bisa dibuat daur ulang atau dibuat benda kerajinan ataupun ya kemasan ini kita buat yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan artinya ya mudah terurai, ya tidak menjadi sampah yang sulit untuk diurai oleh tanah. Selain kualitas kemasan, hal yang harus diperhatikan adalah label dari kemasan produk makanan fungsional tersebut. 8 hal yang wajib ada pada label yang harus dicantumkan lengkap. Ini anak-anak Ustadz ya, nama produknya ya sesuai dengan SNI Standar Nasional Indonesia ya, nama. Kemudian nama dagangannya ya, jangan antum menggunakan nama yang sudah digunakan oleh orang lain, produsen lain. Kemudian beratnya, berat bersih atau isi bersih ya. Kemudian nomor pendaftaran ya, ini bisa diperoleh di BPOM ya. Nama dan alamat. Jadi antum tuliskan nama dan alamatnya. Jika ada pelanggan yang ingin memesan atau ingin mengetahui tempatnya sudah mudah ya, jelas. Tanggal kadaluarsa. Tentunya anak-anak Ustadz, makanan itu penting sekali ya dicantumkan tanggal kadaluarsanya. Karena apa? Karena makanan itu memiliki batas ya, batas waktu untuk bisa dikonsumsi. Komposisi ya diurutkan dari penggunaan bahan yang terbanyak ya,
komposisinya apa saja, kemudian kode produksi, ya. Nah, ini contoh anak-anak Ustadz, ya. Ada sebuah bentuk kemasan, ya. Yang di sini juga kita lihat, ya. Penggunaan bahasa juga harus diperhatikan. Bahasa yang wajib digunakan untuk produk yang akan dipasarkan di wilayah Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, tentunya ini anak-anak saya, kalau antum menggunakan pakai bahasa daerah antum, tentunya ini akan sulit bisa dipasarkan di seluruh penjuru Indonesia. Jadi pakailah bahasa yang bisa dipahami setiap daerah, yaitu bahasa Indonesia. Adapun bahasa lainnya diperbolehkan sebagai bahasa tambahan, ya, tanpa membuang penggunaan bahasa Indonesia. Karena banyak yang masih mencampur penggunaan bahasa, misalnya berat bersih ditulis neto, baik digunakan sebelum ditulis dengan expired, ya, exp, dan lainnya. Nah, ini anak Ustaz, ya, ini menggunakan bahasa-bahasa asing. Nah, adapun produk untuk diekspor sebaiknya, ya, selain menggunakan bahasa Inggris, juga ditambahkan bahasa negara yang akan dituju. Hal ini juga untuk lebih memudahkan memahami, ya, pemahaman produk oleh konsumen di negara tujuan. Nah, selain hal yang wajib ada pada label, ada beberapa hal yang disarankan ada pada kemasan, seperti label halal. Nah, ini penting anak-anak Ustaz, ya, kalau di daerah-daerah penduduk muslim itu seperti di negara kita, tentunya ini sangat penting, ya, menggunakan label halal, ya. Kemudian barcode dan kandungan nilai gizi. Sebaiknya ada juga beberapa hal yang dilarang tercantum dalam kemasan, seperti klaim kandungan kesehatan tanpa bukti atau klaim mengobati dan sifat-sifat yang berlebihan lainnya. Nah, ini anak-anak Ustaz, ada salah satu contoh sebuah kemasan makanan, ya, ini kita lihat. Ini adalah kemasannya keripik singkong, ya, anak-anak Ustaz. Nah, ini dari depan nih kita lihat, ya, jenis makanannya, ya, makanan ringan. Ini mereknya, ya, namanya. Kemudian ini ada sebuah gambar juga, dan ini tadi ada label halalnya, ya, anak-anak Ustaz. Ini label halalnya, ini produksinya, juga ada keterangan, ya, dari BPOM-nya. Nah, ini komposisi, mungkin di bagian belakang, ya, anak-anak Ustaz, atau bagian samping komposisinya. Ini bagian belakang, ya, ini bagian belakang, ya. Nah, singkong berarti singkong yang paling komposisinya yang paling banyak digunakan, ya. Tadi dijelaskan urutannya dari yang paling banyak digunakan. Kemudian garam, nah, baru setelah itu garam, bawang putih, cabai merah, bawang merah, ketumbar, gula. Nah, ini anak-anak Ustaz, ya. Nah, ini dijelaskan juga dalam bahasa asing, ya, anak-anak Ustaz. Dijelaskan dalam bahasa asing. Ya, ini barcode-nya. Nah, ini ada juga pesan buang sampahnya, ya, agar nanti ketika selesai kemasan ini tidak menjadi sampah, ya, anak-anak Ustaz, ya. Nah, harus dibuat jelas. Ini juga ada nomor telepon, ya, yang bisa dihubungi layanan konsumen. Nah, harusnya seperti ini, anak-anak Ustaz, ya. Ini adalah salah satu contoh dalam kemasan makanan ringan. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan harga makanan awetan dari bahan hewani, ya. Perencanaan bisnis yang baik sangat diperlukan agar usaha yang dijalankan bisa berhasil dengan baik. Dimulai dengan pencarian ide, penentuan jenis usaha, lokasi usaha, kapan memulai usaha, target pasar, sampai strategi pemasarannya.
Satu hal yang juga tidak kalah penting adalah masalah pengolahan keuangan, termasuk di dalamnya perhitungan dari besarnya biaya investasi dan operasional sampai ketemu harga pokok produksinya. Kemudian penentuan besar margin sehingga bisa ditentukan berapa harga jual. Nah, ini anak saya. Ini selalu kita jumpai di setiap pembelajaran ya dengan wirausaha ya. Ini tentu ya usaha, lokasi, memulainya kapan, target pasarnya apa, sampai strategi pemasarannya. Perhitungan biaya produksi pada dasarnya sama untuk jenis apapun. Begitu pula dengan makanan awetan dari bahan hewani. Hanya sedikit perbedaannya. Biasanya kalau makanan hewani ya, awetan dari bahan hewani mengambil margin lebih besar karena biaya operasional dan risikonya juga lebih besar. Biaya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi yaitu biaya investasi, biaya tetap seperti listrik, air, atau penyusutan alat atau gedung, serta biaya tidak tetap. Nah, ini anak Ustaz ya, ada biaya tetap dan tidak tetapnya. Seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, baik bahan baku utama, bahan baku tambahan, maupun bahan kemasan. Ini anak Ustaz, ini perhitungannya. Semua biaya tersebut adalah komponen yang akan menentukan harga pokok dari produk makanan kita tadi. Semakin besar kuantitas, maka efisiensi akan semakin bisa ditekan dan harga pokok produksi yang didapatkan akan semakin kecil. Jadi semakin besar produksinya ya, maka lebih efisien ya anak Ustaz. Harga pokok produksi atau HPP dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk Ustaz. Ya, penetapan harga jual produk atau HJP diawali dengan penetapan HPP per unit dari setiap produk yang dibuat. Paham anak-anak Ustaz ya sampai sini ya? Ya, jadi kita untuk harga pokok ya yang dikeluarkan ya, ini harus kita keluarkan ya untuk dapat menetapkan harga jual ya, untuk bisa pahami dulu harga pokoknya berapa baru kita bisa menentukan harga jual. HPP per unit adalah HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Berapa tadi yang dihasilkan, kemudian dibagi ya jumlahnya. Misalnya pada satu kali produksi HPP ya, harga pokok produksinya 5 juta. Kemudian dihasilkanlah 250 buah produk ya. Jadi 5 juta dapat menghasilkan 250 buah produk. HPP per unit adalah 5 juta dibagi dengan 250, yaitu sekitar 20.000. Harga jual adalah HPP ditambahkan dengan laba yang diinginkan. Nah, ini harga produksinya anak Ustaz ya, 20.000. Kemudian ketika kita akan menjual, maka akan ditambahkan dengan laba yang kita inginkan. Ya, tentunya kita tidak menjualnya dengan harga 20.000 ya. Karena ini harga produksinya, harga pokok produksi. Jika misalnya ditentukan harga jualnya ditentukan margin keuntungan 30% ya, 30%, harga jual HPP-nya ditambah 20.000 ini ditambah 0,3 HPP ya. Jadi harga jualnya adalah 375. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Nah, ini anak saya tentunya nanti ditambahkan ya, 20.000 ini ditambahkan
dengan 375. Pendekatan pertama yaitu pendekatan permintaan dan penawaran, ya, atau supply demand approach. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan atau disebut dengan equilibrium price, dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dengan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ya, ini pendekatan permintaan dan penawaran. Kemudian pendekatan biaya atau cost oriented approach, menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup, pricing, dan break even analysis. Ya, jadi menentukan harga dengan cara biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan, ya. Ketiga adalah pendekatan pasar, yaitu atau disebut dengan market approach, ya, merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain-lain. Ya, setelah dapat ditentukan harga pokok produksi HPP, bisa ditentukan harga jual. Harga jual ini ditentukan dengan mempertimbangkan juga harga kompetitor dan besaran margin yang ingin diraih oleh perusahaan. Nah, ini anak-anak Ustaz, ya. Kita juga harus tahu harga-harga kompetitor, ya. Ya, jadi bisa untuk menjadi bahan pertimbangan untuk kita menjual produk kita. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan pada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Nah, tentunya anak-anak Ustadz, yang antum beli atau antum biasa beli sebuah produk makanan, ya, tentunya itu sudah termasuk, ya, di dalamnya itu adalah biaya distribusi dan promosi, ya. Jadi kalau antum lihat tuh ada iklan di televisi sebuah produk makanan, ya, ketika antum membeli produk makanan tersebut, ya, antum sudah dibebankan biaya promosi yang ada di televisi itu, termasuk itu, ya, anak Ustaz. Kemudian biaya distribusinya, pengangkutannya mungkin, ya, itu termasuk. Nah, seperti itu, ya, anak Ustaz. Nah, ini total harga pokok dan harga jual produk, ya, berapa biaya bahannya, biaya tenaga kerja, biaya tidak tetap lainnya, kemudian biaya listrik, air, dan lain-lain. Ini harga pokok produksi. Tentunya harga jual, harga pemasaran ditambahkan 10%-nya. Jadi ini tadi harga pokoknya ditambahkan 10%-nya. Ini total HPP. Ya, jadi HPP tadi kita temukan jumlah per unitnya berapa. Ya, jadi HPP per unit, kemudian ditambahkan labanya, marginnya mau ditambahkan, kita mau keuntungannya berapa persen, baru kita temukan harga jual. Nah, ini seperti itu anak-anak Ustaz. Jadi yang di pasar, yang dibeli konsumen itu adalah harga jual ini setelah melalui proses yang ini, ya, anak-anak Ustaz. Jadi kalau antum menjual dengan harga produksi saja, ya, tentunya antum tidak akan mendapatkan keuntungan, ya. Nah, paham anak-anak Ustaz sampai di sini kira-kira? Ya, mudah-mudahan anak-anak Ustaz dapat memahami, ya. Jika tidak, nanti antum dapat mengulang-ulangnya kembali, antum baca lagi, murajaah lagi, ya, sehingga antum dapat bisa lebih paham, ya. Karena ini sangat penting, ya, anak-anak Ustaz, jika antum ingin membuat sebuah usaha, ya,
Ya, jika antum ingin membuat usaha produksi sebuah produk, ini sangatlah penting antum memahaminya. Baiklah anak-anak Ustadz, sampai di sini Ustadz harap antum sudah mulai memahami dan bisa mencatat bagian-bagian yang penting untuk bisa diulang-ulang kembali, karena waktu kita sudah habis. Ustadz cukupkanlah pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Tetap semangat anak-anak Ustadz dalam belajar, ya. Ustadz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.